Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni Aulani Tami dengan NPM 1911050136, Program Studi Pendidikan Matematika UIN Radenita Lampung kelas 4F, dan saya akan menjelaskan materi mengenai konservasi lingkungan hidup. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Konservasi lingkungan adalah tanggung jawab semua umat manusia di muka bumi, karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah, administrasi, pemerintahan negara. Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Untuk itu, telah dilaksanakan berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan yang berkesinambungan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya alam sebagai modal dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa dengan tetap mempertahankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup, agar terciptanya keharmonisan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Definisi konservasi. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Adapun upaya menangani permasalahan lingkungan, yakni kesadaran yang dapat mewujudkan kelestarian lingkungan, adalah kesadaran dengan melakukan tindakan atau aksi nyata dalam rupa upaya yang dapat dilakukan manusia, seperti tidak membuang sampah sembarangan atau juga melakukan reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang gundul. Solusi dan upaya yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan juga dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan lingkungan atau remedier dan kualitasnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk perbaikan lingkungan tercemar limbah industri, antara lain secara fisik, kimia, dan biologis, dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan lingkungan secara fisik antara lain dengan teknik pemindahan bahan pencemar yang kemudian dilakukan proses isolasi. Yang kedua, secara kimiawi, dapat dilakukan dengan cara pertukaran ion dan reverse osmosis. Dan yang ketiga, perbaikan lingkungan secara biologis dapat dilakukan dengan fitoremediasi, yaitu menggunakan tumbuh-tumbuhan yang menyerap polutan. Dan yang kedua, bioremediasi, yaitu menggunakan bakteri yang dapat secara ideal dalam menghancurkan limbah dengan biaya yang lebih murah dan dengan waktu yang lebih singkat. Pemerintah Indonesia juga telah menyadari bahwa permasalahan lingkungan mengenai pembakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih. Hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan Indonesia yang pada akhirnya berkomitmen untuk meratifikasi AATHP guna menanggulangi penyebaran polusi, asap lalu lintas batas dan yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan lahan. Dan adapun manfaat konservasi lingkungan bagi makhluk hidup. Yang pertama, menjaga sumber air. Jika kita melakukan konservasi di daerah tangkapan hujan seperti pegunungan, kita bisa menjaga sumber air. Daerah tangkapan hujan merupakan kawasan yang harus selalu dijaga agar tetap hijau sehingga sumber air tetap tersedia. Salah satu jenis konservasi yang bisa dilakukan adalah dengan reboisasi. Manfaat yang kedua adalah pelestarian flora dan fauna. Sudah jelas sekali manfaat yang satu ini. Konservasi alam akan memberikan manfaat terhadap lestarinya tumbuhan-tumbuhan. Tak hanya itu, dengan konservasi kita juga bisa melestarikan fauna maupun satwa langka. Dewasa ini, banyak sekali satwa langka yang jadi bahan pemburuan pihak tidak bertanggung jawab, sehingga populasinya semakin menurun. Untuk itu, konservasi satwa langka harus lebih digalakkan lagi. Manfaat yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Tidak pernah terbayangkan jika dengan menggalakkan konservasi akan membuka lapangan pekerjaan. Pelestarian sumber daya alam membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus turut andil berperan untuk melestarikan lingkungan. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan keragaman konservasi.
Dengan melakukan berbagai macam konservasi, maka kita dapat meningkatkan keragaman konservasi itu sendiri. Namun, kita harus tetap menjaga konservasi yang lain. Tidak perlu kita merusak satu ragam konservasi hanya untuk melakukan konservasi lainnya. Kemudian, manfaat yang kelima adalah meningkatkan produksi sumber makanan. Tak hanya bermanfaat untuk melestarikan flora dan fauna yang telah punah, dengan adanya konservasi, kita juga bisa mengimbangi bahan pangan dengan laju pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, namun swasembada pangan mulai tidak teratur. Untuk itu, konservasi alam akan membantu kita mempertahankan swasembada pangan. Adapun manfaat yang diperoleh dari konservasi hutan, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya erosi tanah akibat dari penggundulan hutan, yang kedua mencegah banjir, yang ketiga menjaga supaya tidak terjadi krisis air, yang keempat menjaga habitat asli dari fauna di dalam hutan, dan yang kelima menjaga flora di dalam hutan. Ada pula manfaat dari konservasi laut, yaitu melindungi habitat yang sangat penting bagi perkembangbiakan jenis ikan komersial. Yang kedua, memberikan tempat berlindung ikan yang tidak dapat diberikan oleh sarana pengelolaan lainnya, sehingga dapat mencegah penurunan secara drastis persediaan ikan komersial. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya upaya konservasi yang dilakukan oleh manusia guna menjaga kelestarian dan melindungi lingkungan di sekitar kita, guna menunjang keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.